konten yang FYP, karena ada platform sebelah yang kata-katanya FYP. Waktu di Instagram nggak ada istilah FYP, bener ya? Baik, kita lanjut. Sebelum kita ngomongin soal gimana caranya bikin video yang baik dan benar, kita pelajarin dulu platform yang mau kita gunakan tuh apa. Walaupun ada yang orang bilang posting cross platform, satu video aja nggak masalah. Iya betul nggak masalah. Tapi ekosistem di dalam platformnya itu berbeda-beda teman-teman. Misalkan kita ngupload satu video yang sama di Instagram, mungkin komennya positif. Di TikTok bisa jadi lebih kritis. Di YouTube bisa jadi lebih pedes lagi komentar-komentar yang kita dapetin dari video kita. Nah ini yang harus kita pelajarin. Gimana dari tiap platform ini sampai dengan yang di bawah Facebook itu harus kita pahamin dulu. Kenapa saya masih cantumin Facebook? Karena ternyata pemain di Facebook juga masih banyak ya teman-teman. Baik, yang pertama lakukan adalah observe. Kita harus cari tahu dulu, kita ini siapa? Akun kita tuh seperti apa? Misalkan posisinya sekarang adalah kita sebagai humas di masing-masing instansi. Instansi kita itu fokusnya apa? Tadi ada Mas Ronggo ya, dari SDM. Fokusnya kelistrikan. Nah, kita tahu tuh, oh oke, kelistrikan. Harus gimana yang kita angkat, harus apa style yang kita angkat. Yang kemudian kedua adalah trial. Coba terus. Karena dalam sekali percobaan, gak akan kita bisa dapetin formula yang benar-benar cocok sama kita. Ada banyak di luar sana konten kreator yang ngasih cara A, B, C, D, sampai jualan kelas, mulai dari harganya ratusan ribu sampai harga jutaan, bahkan belasan juta. Tapi belum tentu kelas itu bisa fit sama konten kita, sama akun kita. Apalagi kalau misalkan kita berdiri sebagai instansi. Kita adalah humas instansi. Nah ini yang harus kita pahamin bareng-bareng teman-teman. Baik, ini pakai sensor atau pakai Bluetooth ya? Oke. Iya. Oke, kayaknya pakai ini ya. Yang perlu dicapai nih teman-teman. Konten rame itu nggak cuma sekedar konten yang view-nya banyak. Tapi konten rame, apalagi untuk akun kita, itu action yang harus kita gapai adalah orang melirik konten kita. Caranya gimana? Misalkan kita lagi swipe up di Instagram atau mungkin di TikTok. Orang kalau ngelirik konten kita, itu akan ngelirik dulu berapa detik di awal. Terus, action selanjutnya yang kita butuhkan adalah orang nge-tap atau ngeklik. Kadang kalau misalkan kita ngekliknya, nge-searchnya di timeline Instagram, itu kan belum kebuka full ya. Tapi kalau kita tertarik, itu akan harus kita tap dulu atau klik buat view more. Kemudian mengamati, nonton nih, full dari awal sampai akhir, atau mungkin cuma sampai di beberapa detik. Dan yang keempat, yang kita harus gapai tujuannya adalah action. Entah mereka komen, share, like, atau bahkan report konten kita. Mungkin aja, karena misalkan kayak dasar dari ketidaksukaan sama instansi kita misalkan, itu banyak teman-teman yang terjadi. Atau bahkan cuma sekedar, nggak suka ada talentnya ini, report. Jadi yang pertama adalah pelajarin dulu followersnya. Sekarang aku minta teman-teman coba buka HP-nya masing-masing, buka Instagram instansinya masing-masing, dan atau best practice-nya buka Instagram kita masing-masing deh, yang gampang. Soalnya kalau untuk yang instansinya udah besar, followers itu nggak bisa di full lihat. Nah, coba sekarang teman-teman scroll up, followersnya teman-teman semua, itu kira-kira dilihat dari username-nya, fotonya, orang-orang seperti apa? Apakah foto-fotonya tuh anak-anak muda, Gen Z, atau bahkan baby boomer, milenial? Coba dilihat. Gimana caranya buat menentukan cara berkomunikasinya? Nah akhirnya setelah kita tahu nih followers kita seperti apa, terus habis itu kita mau ngomongin soal kontennya seperti apa, observe lagi, trial lagi, kita baru bisa menentukan cara berkomunikasinya. Yang pertama dan paling utama adalah, apa kira-kira teman-teman? Cara menentukan komunikasi. Sesuai izin atasan. Bener nggak? Kalau kita udah ngesusun semua planning segala macamnya tapi atasan nggak setuju,
Nah, yang pertama betul sesuai izin atasan. Makanya kita coba susun dulu kira-kira gaya komunikasi seperti apa yang akan kita apply atau kita lakukan untuk akun kita. Jadi jangan sampai siapin cuma satu komunikasi aja, tapi coba gaya komunikasi yang berbeda. Gaya komunikasi kayak gimana sih Mas? Macem-macem. Yang namanya komunikasi kan yang penting pesannya tersampaikan ke penerima informasinya ya. Lalu caranya adalah ya mulai tadi kayak yang dari kita lihat pemenang kita di meja sebelah sini, ada beberapa yang langsung in frame seperti Mas Ronggo. Kemudian Pak Haji tadi menggunakan in frame juga dan animasi-animasi. Dan juga Mas Widi ya Mas? Ya, Mas Widi menggunakan animasi juga. Nah itu kan gaya komunikasi yang berbeda dari tiga pemenang ini. Nah kita bisa coba itu dan juga jangan lupa buat create kalau bisa satu tokoh. Kalau kita bisa lihat contohnya, aku bisa mengutip. Mungkin kita bisa lihat contohnya Instagramnya Dijen Imigrasi. Dijen Imigrasi itu ada satu tokoh mas-mas, itu tim humasnya, yang dia jadi satu talent yang akan dia terus. Jadi ketika orang nge-scroll up, lihat, oh ini pasti Dijen Imigrasi, wah informasinya penting nih. Dia langsung ngeh dan langsung attach. Mas berarti talent gak boleh ganti-ganti? Boleh, tapi kalau bisa ada ciri khas yang akhirnya orang bisa tahu bahwa, oh itu kontennya dia gitu. Ya sama halnya kalau misalkan kita ada di ruangan ini, terus tiba-tiba di depan pintu sana ada suara orang lagi ngobrol. Dari suaranya aja kita udah kenal, wah suaranya Pak Prabowo tuh di depan gitu. Itu yang perlu kita dapetin. Dan gaya komunikasinya bisa banyak banget dan kita nggak bisa bahas sekarang karena waktunya. Tapi gaya komunikasi itu berkaitan dengan audio dan juga visual. Mana yang lebih penting teman-teman? Apakah audio atau visual? Penting semua. Siap. Ada yang mau beda pendapat, audio sama visual, lebih penting mana? Betul, audio dan visual itu harus kita perhatikan sama dua-duanya. Kualitasnya harus bagus dua-duanya. Tapi kalau cuma bisa milih salah satu mana yang harus kita pertahankan kualitasnya, udah tinggal dijahit aja, audio plus visual. Apakah full one take shoot atau part per part? Balik lagi seperti yang di awal tadi, ini sosial media, bukan untuk kebutuhan iklan di TV. Orang di sosial media, orang warganet, kita menempatkan diri aja, kita sebagai pengguna sosial media, itu nonton Instagram, Reels, TikTok segala macam untuk hiburan, untuk fun, untuk yang ringan-ringan. Kalaupun mau satu kali shoot, one full shoot satu kali aja, ya udah silahkan, asalkan pesannya tersampaikan. Gak terlalu banyak topik yang ada di dalam situ, gak terlalu banyak informasi yang terlalu bertele-tele. On point aja. Kalian mau menyampaikan informasi apa? Soal makan gratis bergizi, makan bergizi gratis. Ya udah, berarti poin itu aja. Tapi di situ ada banyak banget informasi makan bergizi gratis. Apa yang mau disampaikan? Oh, sumbernya dari petani. Itu aja dulu. Jangan langsung disatuin dengan berbagai banyak topik yang ada. Karena orang akan bingung. Apa sih ini banyak banget? Jadi poinnya apa? Atau part per part. Ya udah kita gabungin beberapa part. Tapi yang penting, ini teman-teman, yang mungkin belum banyak orang tahu. Sebaiknya kalau mau bikin part per part, jangan gunakan kalimat yang terlalu panjang. Kalau bisa dalam satu paragraf atau satu kalimat, itu adalah satu kalimat yang satu tarikan nafas saja. Jadi orang nggak terlalu bosan atau bingung gitu, apa poin yang mau disampaikan oleh konten kreator atau akun ini. Gitu. Baik. Dan ini yang aku selalu bilang ke banyak orang, simple editing is a great editing. Kita memproduksi video menggunakan HP bukan buat iklan TV, tapi untuk sosial media. So, simple editing is a great editing. Gak usah terlalu banyak macam-macam segala macamnya. Mas kalau misalkan riding the wave gimana? Ngikutin beberapa editan-editan template yang ada di CapCut yang lagi viral gitu. Boleh, silakan. Tapi jangan setiap hari. Kalian harus punya identitas yang bisa dikenang, dilihat, diingat sama followers kalian. Akun instansi kalian tuh apa? Sebagai apa? Gimana? Itu yang kalian harus punya identitasnya. Riding the wave boleh. Aku juga sering kok riding the wave. Tapi nggak masalah kalau kita cuma riding the wave-nya sekali aja. Kita harus punya identitas sendiri. Nah, ini nih yang paling menentukan viral dan FYP-nya konten kita tuh apa sih? Boleh angkat tangan, bantu aku jawab pertanyaan ini.
Apa yang paling menentukan viral dan FYP-nya konten kita? Hook. Hashtag. Caption. Musik. Hoki. Betul. Kadang hoki juga gitu. Kita bikin udah capek-capek nggak FYP. Ada orang bikin video biasa FYP sampai jutaan. Bener ya? Oke. Yang paling menentukan viralnya bukan apa alat produksi yang kita pakai, tapi gimana cara kita cari perhatian di awal. Ketika kita ngomongin soal konten kreator, kita ngomongin soal content creation, membuat konten untuk akun kita, akun instansi, akun siapapun, kita adalah attention seekers. Kita pencari perhatian, kita orang yang caper. Buat caper ke warganet, buat caper ke netizen. Jadi, cara kita FYP adalah gimana caranya kita dapetin perhatian di awal video kita. Gak penting video kita di menit ke detik ke-40 itu ada jelek atau apa-apa. Gak penting. Karena caper di awal itu sekarang cukup di 5 detik awal. Mas, bukannya 8 detik ya? Iya. Banyak penelitian bilang bahwa attention span kita manusia saat ini itu cuma di 8 detik awal. Tapi coba sekarang kalian buka Instagram, apakah sampai 8 detik kalian baru swipe? Enggak. Bahkan di bawah 5 detik. Kedengeran suara musiknya jelas? Enggak jelas? Swipe langsung. Ngelihat ada konten kreator yang enggak suka, swipe langsung. Enggak nyampe 5 detik guys. Makanya ini tantangan kita, caranya gimana? Cukup 5 detik di awal, footage-nya. Apakah di pembukaan awal tuh ada bagus footage lewat drone atau mungkin pakai ada talent di depan yang bagus yang berdandan atau apapun itu, atau mungkin pakai teks. Langsung munculin teks apapun hook yang kalian sesuaikan dengan instansi kalian atau menggunakan prolog. Kalau prakteknya di aku sekarang untuk mendapatkan 5 detik di awal perhatian ya, adalah menggunakan satu kata ini, dua kata, buat kamu. Sekarang semua videoku depannya buat kamu. Itu apa? Itu buat filterisasi siapa penontonku. Jadi aku akan bilang dulu, buat kamu yang belum tahu, atau buat kamu yang mau terbang, buat kamu yang mau bikin paspor, dan akhirnya ketika orang ngerasa, oh ini bukan aku, ini bukan buat aku. Mereka akan swipe. Tapi ketika mereka, oh ya ini buat aku nggak tahu. Mereka akan stay. Dan akhirnya apa? Aku nggak punya jam tayang. Aku upload jam 11, jam 2 pagi, jam 3 pagi, terserah. Dan view-nya selalu puluhan ribu, ratusan ribu, dan jutaan. Dan itu benefitnya ketika kita sudah tahu cara ngedapetin caper kita di awal tuh seperti apa. Buatlah warganet merasa relate. Kalau nggak relate, ya berarti bukan mereka audiens kamu.